Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwan. Sekarang kita masuk ke al-masalatul al-khamisah, permasalahan yang kelima. Permasalahan yang kelima ini kurang lebih sama dengan permasalahan yang keempat, yang berkaitan dengan yang manakah yang termasuk bagian dari wajah. Nah, permasalahan yang kelima ini adalah hukmu musliman sadala minal lihyah. Hukum membasuh bagian yang terurai dari jenggot. Insadala artinya terurai, artinya dia berlebihan. Ya. Nah, jadi yang dinamakan jenggot itu jambang juga masuk. Ya, definisi jenggot itu jambang juga masuk. Nah sekarang yang namanya jenggot itu kan ada yang lebat, ada yang tipis. Nah, yang lebat ini kan sampai dia keluar dari bagian wajah. Apa maksudnya? Ya, artinya dia melebar ke sini, ke kiri atau ke kanan, samping gitu atau ke bawah. Nah, kalau ke bawah batasannya itu lebih dari satu genggam. Itu yang sisanya itu namanya mansadala minal lihya. Kalau ke samping itu sudah nggak nempel ke sini lagi rambutnya tapi ke sini. Jadi rambutnya kan kalau orang kan ada yang jambang itu turun ke mengikuti tulang pipi. Ada yang dia nggak ngikut tulang pipi tapi ke depan. Ngembang gitu. Ya. Nah, baik. Apa hukum membasuhnya ketika berwudu? Membasuh bagian yang berlebihan dari jenggot itu ketika wudu. Paham ini maksudnya? Baik. Tahrir mahalun nizanya adalah ittafaqal ulama sama dengan pembahasan sebelumnya. Ala anna ghusl wajhi bil jumlah min fara'idil wudu liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wattafaqu ala wujubi ghusli dhahiril wajh. Para ulama sepakat akan wajibnya membasuh zahir al-wajh, yang tampak dari wajah, zahirnya. Artinya yang terpapar, kulitnya yang kelihatan. Waqtalafu fi ghusli man sadala minal lihyah. Yang khilafnya sekarang adalah bagaimana dengan bagian yang tertutup oleh jenggot, jambang itu maksudnya, atau yang jenggotnya atau bagian yang terurai dari jenggot. Nah, ada dua yang kita pahami dari man sadala minal lihyah. Jenggot yang berlebihan atau bagian wajah yang tertutup sama jenggot. Nanti maksudnya, apakah kita basuh wajah itu hanya sampai pipi saja, ya, yang tempat tubuhnya jenggot, batasnya itu jenggotnya nggak usah, gitu, atau bagaimana? Paham ini? Baik. Jadi khilaf di sini ala qaulain. Qaul yang pertama dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berarti kan kata as-sahih di situ. Ya, as-sahih ini pendapat yang disahihkan, dirajihkan oleh Imam Syafi'i. Gitu. Ya, berarti ada pendapat yang lain juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, mereka mengatakan yajibu ghuslu man sadala min aliyah, wajib. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Syafi'i qaul. Ya, qaul ini artinya ada ucapan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak wajib. Ya, mengatakan tidak wajib. Nah, maka ya kalau kita lihat di sini ada sahih, ada qaul kan. As-sahih itu pendapat yang banyak dianut oleh ya, asy-Syafi'iyun, ya. Sedangkan qaul itu ucapan sebagian imam mereka saja. Ya, selain Imam Syafi'i, murid-murid. Ini pendapat imam-imam tertentu seperti Imam Al-Mawardi misalkan, Imam apa namanya, Imam Nawawi misalkan, beberapa imam. Baik. Apa sebabul khilafnya di sini? Hal mansa dalam minalliha yatanawaluhu ismul wajhi am la yatanawal. Ini masuk apakah bagian yang terurai dari jenggot itu masuk dalam penamaan istilah wajah itu atau tidak? Dalil-dalilnya adalah ucapan yang pertama dalilnya li'anna ismal wajhi yatanawalu mansa dalam minalliha li husulil muwajahah bihi fil asal. Karena adanya muwajahah itu. Jadi bagian dari ini bagian dari wajah juga yang tertutup rambut, jambang, ya. Bagian yang tertutup oleh rambut atau jambang, maka itu juga termasuk bagian dari wajah. Berarti wajib dibasuh. Baik, berarti harus kita memastikan air itu sampai ke kulit. Nah, yang kedua, dalil pendapat yang mengatakan tidak wajib adalah li'annal munsadil minal lihyah kharijun an mahallil fardhi. Karena bagian yang terurai dari jenggot itu keluar dari mahallul fard. Mahallul fard artinya
ya tempat wajib membasuhnya. Fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib dibasuh. Kal munsadil min sya'ri ra'as la yajibu mashuhu, sebagaimana orang yang punya rambut gondrong, ya, tidak wajib dibasuh sampai ujung rambutnya kan. Jadi kias sama mereka. Paham ini maksudnya? Li'annahu kharijun an mahallil fardhi, karena itu keluar dari tempat wajib. Paham ya? Baik. Maka pendapat yang tepat di sini adalah al-qaul awal. Yajibu ghuslu man sadala minal hiyah li husulil muwajahati biha. Samatul khilafnya jelas di sini ya, kalau itu mengatakan wajib membasuhnya berarti tidak sah wudu kalau tidak membasuh bagian yang terurai itu. Ya, kalau untuk berpendapat dengan pendapat yang kedua, maka sah wudu antum meskipun tidak membasuh bagian yang terurai tersebut. Nah, marajul masalahnya antum bisa lihat sendiri di situ. Ya, antum bisa lihat di kitab Jami'ul Ummahat, antum bisa kita lihat di kitab Mawahibul Jalil, Hawil Kabir, Syarh Kabir, Al-Mughni atau Syarah Ibnu Zahid. Nah, Allah taala ala wa alam, itu dia ikhwah, hanya ringkas saja pembahasan tentang masalah yang kelima ini. Insyaallah ada gambaran ya, jelas ya. Baik. Ini pembahasan yang tidak terlalu urgent untuk dibahas sebenarnya, karena dia sudah masuk ke pembahasan ya di masalah yang keempat. Kalau untuk dapat paham masalah yang keempat ini masuk sudah. Cuman khilafnya sedikit saja tadi, yaitu kias yang dipakai sama pendapat yang kedua mengatakan kiasnya dengan rambut yang panjang. Baik. Baik. Jadi yang kita ngomong di sini bukan masalah membasuh jenggot ya. Itu kasus yang keenam nanti. Ini masalah yang berlebihan. Ya, jenggot yang tebal, yang gondrong. Karena kan dikiaskan dengan rambut yang gondrong, rambut kepala yang gondrong. Nah, itu dia. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali di masalah yang keenam, permasalahan tentang ya hukmu takhlilul lihyah, hukum menyela-nyela jenggot. Nah, situlah kita akan bahas nanti perbedaan antara jenggot yang lebat dan yang tidak, nanti akan ada pembahasannya di situ. Baik, Allah taala ala wa ala.